Selamat malam Ibu, saya Kuda dari Gan akan menjelaskan mengenai uji t-test dependen dan uji Wilson, perhitungan uji dan contoh uji. Uji t-test dependen itu adalah menurut Prof. Dr. Sugiono tahun 2009, definisinya adalah pengujian yang mana tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dari dua sampel yang berpasangan atau berkolaborasi. Fungsi dari t-test ini adalah untuk membandingkan rata-rata antar dua grup yang saling berpasangan. Syarat-syaratnya antara dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Yang pertama digunakan pada uji parametrik di mana syaratnya sebagai berikut. Satu sampel, yaitu setiap elemennya mempunyai dua nilai pengamatan. Baru merupakan data kuantitatif rasio interval. Habis itu data berdistribusi normal, yaitu di populasi terdapat distribusi difference atau sama dengan baru yang berdistribusi normal dengan min D-nya itu sama dengan 0 dan variansnya itu sama dengan 1. Berikut adalah rumusnya uji t-test dependen. E sama dengan X bar A kurang mu O per S A per akar N, di mana X bar D sama dengan sigma D per N. Jadi ST-nya itu sama dengan akar dari 1 per N kurang 1 dalam kurung sigma D kuadrat kurang E kuadrat per N baru D kuadrat. Keterangannya itu selisih antara X1 dan X2, yaitu X1 kurang X2, baru N itu jumlah sampel, X bar itu rata-rata, SD itu standar deviasi dari D. Statistik ujinya adalah Wilson. Uji Wilson itu adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Uji ini adalah bentuk rumus uji dari Wilson, yaitu Z sama dengan T kurang mu T per mu T sama dengan T kurang N dalam kurung N tambah 1 per 4 per akar dari N dikali dalam kurung N tambah 1 dikali dalam kurung 2N tambah 1 per 24. Ya, ini jumlah ranking beranda terkecil. N ini banyaknya pasang yang tidak sama nilainya. Ketentuannya, data berpasangan, berskala ordinal, interval, dan rasio. Lalu populasi atau sampelnya berpasangan. Baru signifikan nilai Z dibanding dengan tabel kurva normal. Hipotensi 0 ditolak bila Z hitung lebih besar dari Z tabel. Hipotensi 0 diterima bila Z hitung lebih kecil dari Z tabel. Soal kasusnya, ini manajemen rumah sakit ingin mengevaluasi efektivitas pelatihan manajemen rekam medis terhadap peningkatan kemampuan petugas. Ada 5 petugas diuji sebelum dan sesudah pelatihan. Maka harus kita gunakan uji dependen atau berpasangan dengan taraf signifikannya itu 5%, yakni 0,05. Jadi di sini ada beberapa datanya 60, 65, 62, 58 dan 64. Baru skor sesudahnya itu 75, 78, 74, 70 dan 76. Maka penjelasan tata caranya, yang pertama gunakan T dependennya dengan taraf signifikan, yaitu sigma D sama dengan 64. Baru kita hitunglah rata-rata selisihnya dari D kuadrat itu 64 dikurang min. Min itu 5 banyaknya data, jadi sama dengan 12,8. Nah, habis itu
kita hitung simpangan baku dari D, yaitu SD-nya. Yaitu kita hitung D kurang D kuadrat. D bar kuadrat. Jadi setelah kita cari, kita dapatkan semuanya. Sigma D kurang D kuadrat sama dengan 6,8. Jadi SD-nya itu sama dengan akar dari 68 per 5 kurang 1, yaitu akar dari 68 per 4 sama dengan akar dari 1,7, yaitu 1,364. Jadi kita hitung nanti hitungnya, yaitu T sama dengan D per S D akar dari N, yaitu sama dengan 12,8 per 1,364 itu di akar dikali akar 5. Jadi sama dengan 12,8 itu per 1304 itu per 2236. Jadi sama dengan 12,8 per 0,581. Jadi dapatlah hasilnya 21,96. Maka yang kelima bandingkan dengan tabelnya. DT sama dengan N kurang 1 sama dengan 4. Tabelnya itu sama dengan 2,778. Jadi untuk A itu sama dengan 0,05 untuk dua sisi. Soal kasus yang kedua, sebuah rumah sakit ingin mengevaluasi apakah penggunaan template digital baru untuk pengisian rekam medis berdampak pada akurasi pencatatan oleh petugas. Jadi ada 5 petugas diuji akurasinya sebelum dan sesudah. Jadi skornya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan uji pecosan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan yang signifikan. Berikut adalah tabel-tabel datanya. Skor sebelumnya 70, 72, 68, 74, dan 71. Skor sesudahnya 75, 80, 86, 80, sama 75, 76, 86, 80, 76. Dan penjelasannya kita hitung persediaan nilai mutlaknya, yaitu X2 kurang X1. Maka 1553 ditambah 2664 ditambah 3 dikurang 2 dikali 2 ke 1 kurang 1 dikurang sama dengan 4664 tambah 5332. Jadi catatannya tidak ada nilai nol, jadi semua disertakan, maka urutan ranking berdasarkan dari yang kecil ke besar. Jadi tidak ada yang nilai sama dan rata-ratakan ranking tidak terjadi di sini. Maka jumlahkan rank positif dan negatifnya, jadi jumlah rank bertanda plus sama dengan 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 13. Maka W minusnya jumlah rank bertanda minus sama dengan 1. Jadi nilai statistik uji W adalah jumlah terkecil dari W plus tambah W minus. Jadi W min itu adalah W tambah W minus sama dengan min. Jadi 13,1 sama dengan 1. Jadi bandingkanlah dengan tabel wicosannya N sama dengan 5. A-nya itu sama dengan 0,052 sisi. Jadi nilai W-nya sama dengan kritis. Baik Bu, sekian presentasi dari saya mengenai materi ini. Terima kasih Bu.